bagaimana sistem bagi hasil yang benar menurut syariat, dan bolehkah pekerja menerima keuntungan lebih sedikit dari pemilik modal? Jadi begini, sistem bagi hasil menurut syariat itu sering disebut dengan istilah mudharabah. Contoh konkretnya begini mudharabah itu. Misalnya si A itu punya uang 100 juta. Kemudian diserahkan kepada si B untuk dikembangkan, dikelola melalui usaha. Dan nanti keuntungannya dibagi berdua. Nah, ini contoh konkret mudharabah itu seperti itu atau bagi hasil. Tentu di dalam mudharabah ini ada beberapa ketentuan, di antaranya yang pertama adalah modal harus berupa uang. Jadi tidak boleh berupa barang misalnya tanah gitu, karena nanti ada istilahnya sendiri kalau tanah yang dikelola, tanah yang digarap itu dalam fikih itu bisa jadi nanti istilahnya muzaraah atau mukhabarah. Kemudian yang kedua, pemilik modal ini menyerahkan uang kepada pekerja untuk dikelola lewat satu usaha secara mutlak. Artinya secara mutlak itu terserah usahanya apa, bentuk usahanya apa, yang jelas usaha ini harus halal. Tapi kalau usahanya ini usaha yang tidak halal, misalnya untuk bisnis narkoba, untuk minum-minuman keras, untuk perjudian lah. Kalau yang seperti itu jelas tidak boleh. Jadi uang yang diserahkan kepada pekerja ini terserah mau dikelola, dibentuk dalam usaha apapun terserah. Yang penting catatannya usaha itu harus usaha yang halal, tidak boleh yang haram. Kemudian yang ketiga, upah pekerja itu diambilkan dari keuntungan usaha yang telah disepakati bersama. Jadi besarannya upah ini tergantung kesepakatan. Misalnya 50-50, 50%, 50%. Asal itu disepakati ya boleh. Atau bisa jadi mungkin pemilik modal itu lebih besar, misalnya 60%, yang pekerjanya 40%, boleh asal disepakati. Ya. Cuman ya tadi, jangan sampai antara kedua belah pihak ini ada yang dirugikan. Artinya kalau misalnya pembagian persentasinya itu mencolok, misalnya pemilik modalnya 90%, pekerjanya hanya 10%, itu kan mencolok. Ya artinya pihak pekerja ini kan ya dirugikan. Dia sudah bekerja, menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, masa hanya dapat 10%. Yang jelas jangan sampai ada pihak yang dirugikan dan itu disepakati bersama antara pemilik modal dan pekerja. Kemudian yang berikutnya, ini yang terakhir, jika terjadi kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh pihak pemilik modal, bukan bekerja. Jadi intinya ya sama-sama menanggung kerugian, pemilik modal itu rugi dari sisi modalnya, pekerja rugi dari sisi tenaganya. Makanya kalau ada kerugian yang bertanggung jawab ya dari sisi modalnya itu adalah pemilik modal. Pekerja tidak, karena dia sudah rugi mengeluarkan tenaga, tidak dapat upah apa-apa. Demikian, semoga bermanfaat.